Notasi ilmiah, bentuk notasi ilmiah itu penulisannya yaitu A. A itu adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai 9. Jadi di sini tidak boleh 0, atau 12, jadi tidak boleh lebih dari puluhan, dikali dengan 10 pangkat N. N-nya itu adalah eksponen dan merupakan bilangan bulat. A disebut bilangan penting dan 10 pangkat N-nya disebut orde besar. Contohnya, 7,34 dikali 10 pangkat min 12 berarti 7,34 adalah bilangan penting dan 10 pangkat min 12 adalah orde besarnya. Kemudian aturan angka penting. Aturan angka penting sebagai berikut. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi di sini angka-angka yang bukan 0, jadi dia memiliki 6 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki 6 angka penting. Semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka yang ditulis di belakang koma termasuk angka penting. Jadi di sini 0 ini terletak di deretan akhir angka koma. Berarti dia memiliki 2 angka penting. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 23,04 berarti 0 di sini terletak di antara 2 bilangan 2 angka yang bukan 0, berarti dia termasuk angka penting. Jadi di sini 4 angka penting. Angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Jadi apabila 0,00 itu bukan angka penting. Jadi hanya 4 yang merupakan angka penting, jadi hanya 1 angka penting. Apabila bilangan puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir, harus dituliskan dalam notasi ilmiah. 4500 apabila kita ingin membuat menjadi 2 angka penting, berarti kita penulisannya 4,5 dikali 10 pangkat 3. Karena di sini memiliki 2 angka penting. Apabila 4500 kita ingin membuat 3 angka penting, berarti penulisannya 4,50 dikali 10 pangkat 3, berarti dia memiliki 3 angka penting. Aturan angka penting dalam perhitungan fisika, ini yang harus kita ingat. Angka lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 5,437 itu dibulatkan menjadi 5,44 karena 7-nya ini lebih besar dari 5. Kemudian, angka lebih kecil dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Jadi, angka 2 di sini berarti lebih kecil dari 5, berarti kita bulatkan menjadi 5,43. Nah, apabila angka tepat sama dengan 5, aturannya dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contoh, 5,475 berarti 5 di sini sebelumnya adalah angka 7. 7 itu ganjil, berarti menjadi 5,48. Kita bulatkan ke atas angka 5-nya. Tetapi 5,485, 5 di sini angka sebelumnya yaitu 8 itu merupakan angka genap. Maka 5-nya sini dibulatkan ke bawah menjadi 5,48. Aturan penjumlahan dan pengurangan dalam menghitung, jadi hanya boleh mengandung 1 angka taksiran atau angka yang diragukan. Angka taksiran adalah angka terakhir dari suatu bilangan penting. Contoh, 274,219 berarti di belakang ini angka 9 diragukan. Berarti yang ini 21,43 berarti 3-nya diragukan. Dan di sini 3,5 berarti 5-nya diragukan. Berarti setelah kita jumlahkan menjadi segini, itu angkanya yang ini ngikut di sini. Jadi angka taksirannya kita turunkan ke bawah mengikuti. Nah, karena hanya aturannya hanya memperbolehkan 1 angka, maka kita buat menjadi 299,1. Jadi hanya boleh mengandung 1 angka yang diragukan. Misalnya contohnya 35,2 dikali 10 pangkat 3. Berarti angka 2 yang diragukan. Di sini angka 1-nya yang diragukan. Berarti apabila kita jumlahkan menjadi 39,4 turun di sini, 31 turun di sini kali 10 pangkat 3. Berarti karena hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, berarti kita buat 39,4 kali 10 pangkat 3.
Dan penulisannya dalam bentuk ilmiah menjadi 3,94 dikali 10 pangkat 4. Karena penulisan ilmiah nggak boleh 39, kali 10 pangkat 3, tapi harus 3,94 kali 10 pangkat 4. Kemudian 140 ditambah 235, berarti apabila angka taksiran di sini 5 di sini dan 4-nya di sini, berarti kita jumlahkan jadi 375 menjadi 380, karena hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Jadi yang paling terdepan angka taksirannya berarti angka 7 di sini. Karena 5 ini dibulatkan ke atas aturan pembulatan menjadi 380, karena di sini adalah angka sebelumnya angka ganjil. Jadi 380 strip di sini untuk menunjukkan di sini angka taksirannya, atau kita bisa tulis 3,8 dikali 10 pangkat 2. Aturan perkalian dan pembagian berarti aturannya itu mengikuti banyaknya angka penting yang paling sedikit. Contoh, 67,89 itu memiliki 4 angka penting. Sedangkan 568 itu memiliki 3 angka penting. Ini merupakan angka penting yang paling sedikit. Berarti setelah kita kalikan hasilnya menjadi segini. Penulisan ini harus kita tulis menjadi 3 angka penting. Berarti penulisannya 38561. Di sini kita setip angka di sini, berarti angka taksiran di angka yang ketiga karena mesti 3 angka penting. Kemudian 21,34 dikali 10 pangkat 4, berarti di sini 4 angka penting. Dan 4 kali 10 pangkat 2 berarti 1 angka penting. Berarti setelah kita bagi, hasilnya menjadi 5,335 dikali 10 pangkat 2. Karena penulisannya harus 1 angka penting, berarti kita harus menulis 5 dikali 10 pangkat 2. Aturan memangkatkan. Hasil memangkatkan suatu bilangan penting memiliki banyak angka penting yang sama dengan bilangan penting yang dipangkatkan. Jadi contohnya 1,2 kuadrat dia memiliki 2 angka penting. Setelah kita hitung menjadi 1,44 cm persegi. Menjadinya ini 2 angka penting, berarti kita tulis 1,4 cm persegi karena harus memiliki 2 angka penting. Kemudian 214 dikuadratin, berarti dia memiliki 3 angka penting. Berarti kita strip di sini dia harus memiliki 3 angka penting. Menjadi di sini pembulatannya di sini berarti menjadi 45800. Strip dia di sini karena dia harus memiliki 3 angka penting. Kalau kita tidak strip di sini, berarti kita menghitungnya ini menjadi 5 angka penting. Jadi ingat harus di strip di sini untuk mengetahui dia memiliki berapa angka penting. Kemudian aturan menarik akar. Hasil menarik akar suatu bilangan penting memiliki angka penting yang sama dengan bilangan penting yang ditarik akarnya. Contoh, akar 72 menjadi 8,485. 72 di sini memiliki 2 angka penting. Berarti kita harus membuat menjadi 2 angka penting. Jadi, dia sama dengan 8,5 menjadi 2 angka penting. Kemudian akar 164 itu 3 angka penting. Berarti setelah kita hitung menjadi 12,806, berarti untuk membuat menjadi 3 angka penting, berarti kita bulatkan menjadi 12,8. Kemudian bilangan-bilangan seperti bilangan Pi digunakan untuk menghitung keliling dan luas sebuah lingkaran. Jadi keliling lingkaran rumusnya 2πr dan luas lingkaran itu πr kuadrat. Banyaknya angka penting pada bilangan pi bergantung pada banyaknya angka penting jari-jari lingkaran. Misalnya, jari-jarinya itu 1 angka penting, maka pi-nya sama dengan 3, karena 1 angka penting juga. Jari-jarinya 2 angka penting, maka pi-nya 3,1, 2 angka penting. Jari-jarinya 3 angka penting, maka pi-nya 3,14, 3 angka penting, dan seterusnya.